Dan tahun 2021 kemarin, dari target investasi yang kira-kira nilainya 2,6 triliun di Jepara itu saat sekarang sudah tercapai 680%. Wow. Jadi 7 kali lipat. Di politisi juga sama. Kita juga setiap hari harus berpikir dan memperjuangkan masyarakat. Ini sama aja. Tantangannya berbeda, tapi juga bisa bersinergi. Halo, selamat datang. Jumpa lagi dalam podcast Kabari. Kadin memberi inspirasi, podcastnya Kadin Jawa Tengah. Balik lagi sama Deniar tentunya. Kali ini kita sudah siapkan narasumber yang sangat luar biasa sekali. Tentunya sekarang Niar sudah bersama dengan Mas Andeng Wahyu Trianto. Nah, beliau ini keren sekali ya karena beliau adalah pengusaha mebel. Kemudian dia juga sebagai politisi. Nah, saat ini beliau menjadi anggota dari Komisi B DPRD Jawa Tengah dan sekaligus menjadi ketua Kadin di Jepara. Oke, selamat datang Mas Andeng. Selamat siang. Selamat siang, selamat datang. Sehat Mbak ya? Sehat. Apa kabar? Baru saya mau tanya ya Pak kabarnya. Sehat sekali, semangat tentunya ya hari ini ya. Yang penting nikmat sehat ini hari ini yang penting. Oke, luar biasa sekali. Mas Andeng, kita ngobrol-ngobrol soal Jepara. Nah, Jepara ini pasti nggak jauh-jauh dari furnitur karena sudah dikenal oleh kancah terbaik di dunia, ya kan? Nah, tapi bukan tanpa kendala juga ya, usaha furnitur dan juga ukir ini kan sepertinya ada banyak sekali kendala, khususnya dalam hal SDM. Nah, ini jumlah tenaga ukir ini semakin sedikit ya, semakin sekarang. Iya. Nah, dari Mas Andeng sendiri, upaya apa yang perlu dilakukan agar keunggulan Jepara ini tetap bisa bertahan dan tetap bisa eksis di kancah dunia? Iya, jadi memang furniture dan seni ukir Jepara ini sudah menjadi trademark dan juga menjadi ikon, bukan hanya di tingkat nasional tapi juga di internasional. Nah, memang sesuatu yang berbasis kearifan lokal dengan perkembangan dunia ini memang harus betul-betul membutuhkan satu effort yang kuat untuk dipertahankan, karena seni ukir ini kan bukan hanya basisnya, bukan hanya sesuatu yang dikerjakan kemudian menjadi komoditi ekonomi, tapi juga ada basic seni di situ. Nah, yang sudah dilakukan oleh Kadin di Kabupaten Jepara tahun 2014 kita sudah mengusulkan kepada DPRD Kabupaten Jepara, kemudian sudah diusulkan dan sekarang sudah ada Perda tahun 2014, Perda nomor 2 tentang pembinaan industri furniture dan kerajinan di Kabupaten Jepara. Nah, Perda ini sebetulnya pemikiran dari kita di Kadin adalah supaya pelaku industri furniture, juga pelaku-pelaku seni ukir ini mempunyai payung hukum. Nah, cuman yang mesti harus juga selalu saat sekarang ini kita masih terus perjuangkan adalah bagaimana pemerintah daerah ini juga punya satu kepedulian untuk bagaimana ukir ini bisa dipertahankan. Ini yang penting dan ini terus kita perjuangkan karena sampai saat sekarang ini peraturan kepala daerah, peraturan bupatinya masih belum muncul. Oke, masih rancu, masih wacana gitu ya Pak ya. Nah, kalau dari ekspor sendiri, mebel Jepara itu kan sudah dikenal oleh kancah dunia ya, udah sering ekspor ke berbagai negara. Nah, pasar mana nih Pak yang paling banyak diminati dan yang paling menjanjikan itu di negara mana? Ya, untuk pasar furniture sendiri sebetulnya yang nomor 1 tetap masih di Amerika Serikat. Oke, Amerika ya. Amerika Serikat, kemudian Uni Eropa, di Asia itu pasar Cina ini masih
lumayan besar, Jepang, Korea Selatan. Untuk barang-barang yang punya satu kearifan lokal Asia, ini masih terus juga bisa kita kerjasamakan dengan Singapura, Malaysia, Filipina, terutama produk-produk yang berbasis rotan. Nah, ini masih bisa terus dilakukan. Oke, menarik sekali nih Pak. Kalau boleh tahu kompetitornya yang paling ini di mana sih produk mebel Jepara ini? Kan pasti ada banyak juga negara lain yang punya bisnis yang sama gitu di bidang furniture. Saat sekarang produk furniture yang paling besar komoditasnya, eksportir furniture nomor 1 masih Cina. Oke, Cina ya? Cina. Furniture. Jadi Cina itu banyak produk yang dihasilkan untuk industri furniture karena mereka inovasi teknologinya yang besar. Oke. Ya, Terus kalau menurut... ini yang sekarang jenengan duduki ini produk Cina ini. Oh gitu ya? Apa kita ganti aja ya? Ini produk Cina semua ini. Oke, kalau dari menurut Mas Andang, kira-kira apa nih? Karena kita sudah tahu ada kompetitornya dari mana, ya kan? Apa yang perlu dilakukan untuk kita bisa tetap bersaing gitu? Ya, kalau dari sisi kuantitas memang industri furniture di Cina ini kan dan negara-negara di sekitarnya sekarang berkembang ini. Dari Cina kemudian ada Vietnam. Vietnam negara-negara yang menjadi tujuan dan menjadi penyangga dari Cina ini semakin berkembang maju. Ada Vietnam sekarang karena banyak dari Cina dan juga orang-orang dari Eropa ini masuknya ke Vietnam dengan segala kemudahan, tenaga kerja yang murah, lahan yang masih luas dan seterusnya. Yang harus kita pertahankan satu, kita harus mempunyai satu keunikan dari produk furniture. Harus punya ciri khas gitu ya Pak harus ya? ada ciri khas yang mungkin di Cina, di Vietnam tidak ada. Yaitu seni pahat, ukir. Dengan beberapa daerah itu mempunyai ciri khas sendiri. Sebagai ciri khasnya bahwa ini adalah mebel dari Jepara gitu ya Pak ya? Dari Jepara, ada juga mobil Jepara ini juga akan mengadopsi model-model, kita ada produk batik gitu ya. Itu juga nanti adopsinya ke seni ukir. Jadi ada model seni ukir, pahat yang sekarang ini produk-produk dari Papua pun itu sudah masuk menjadi produk ukir. Dari Bali juga sama. Nah ini kebanyakan ahli ukirnya, ini expertnya ini dari Jepara. Oke, berarti harus mempertahankan SDM-SDM yang memang mumpuni di bidangnya gitu ya Pak ya? Tapi ini masalah yang paling krusial sekarang juga SDM. Karena seni ukir ini basisnya kan basicnya ukir. Nah, sekarang ini kan orang lebih praktis, pragmatis, menghasilkan sesuatu yang bisa menjadi uang. Oke, Nah, simple nggak mau ribet gitu ya. Nah, padahal seninya justru di ukirannya itu ya Pak ya? Ukir itu harus ada satu sign-nya ada, ya kan? Keahlian ukirnya, budayanya juga ada, dan yang lainnya adalah detail. Nah ini generasi milenial biasanya tidak main yang detail-detail itu. Kurang sesuatu titis yang cap, gitu ya. Gitu. Oke, nah pasca pandemi seperti ini, pasti dari bisnis mebel dan juga furniture udah mulai membaik lagi nih. Nah ini kalau dari menurut Mas Anjas ini, apakah produk furniturnya udah mulai membaik? Atau apakah ada kendala nih dari ketersediaan bahan baku? Karena seperti yang kita tahu, dari mebel Jepara itu selalu memunculkan ciri khasnya yaitu dengan kayu jati. Sedangkan kayu jati butuh waktu yang sangat panjang ya untuk kita sampai di jadi masa sekarang panen. permasalahannya begini, kalau untuk industri furniture. Pertama, kita bicara penyesuaian. Jadi tahun 1995, 1996 ini ketika ada krisis moneter mulai sampai tahun 1998 ini mata uang, ya kan, karena rupiah melemah, jadi $1 yang tadinya 2.500 menjadi
4.500, 5.000 sampai kemudian jadi 9.000 dan lebih dari 10.000. Ini berkah sendiri untuk industri furniture karena harga bahan baku yang masih menggunakan standar lama, tapi harga jual furniture terutama ekspor karena mereka jualnya ini pakai kurs mata uang asing, khususnya dolar Amerika, industri furniture itu booming. Jadi ekspornya sangat-sangat banyak yang tadinya industri lokal kemudian mereka jadi berskala ekspor. Nah, karena yang dihasilkan ini uangnya juga lebih banyak. Nah, kemudian kan ada penyesuaian harga, termasuk pemerintah pasti akan menyesuaikan harga komoditi termasuk kayu. Nah, di sini sudah harus mulai manajemennya ini harus ditata karena sesuai bahan baku dan harga jual ini gapnya tidak terlalu banyak. Nah ini harus terutama untuk kayu ya, kayu jati. Nah, itu sekarang ini turun karena tadi kompetisi yang lebih banyak. Industri furniture di Jepara ini kalau dibandingkan dengan tahun itu ketika 98 sampai tahun 2000 sekarang tinggal 60%. Karena apa nih Pak? Maksudnya udah mulai orang pada jarang nanam. Yang pertama karena kompetisi. Yang kedua jelas manajemen tadi yang saya sampaikan. Setelah booming, harga bahan baku itu menyesuaikan, ya kan, dengan harga jual. Harga jualnya kan juga menyesuaikan pasar. Harga bahan baku ada penyesuaian karena kos-kosnya juga disesuaikan karena adanya inflasi, penyesuaian kurs dan seterusnya. Nah, mereka yang manajemennya tradisional tidak bisa menyesuaikan, mereka dengan sendirinya mati. Nah, yang masih hidup itu satu berbasis manajemen profesional, yang kedua berbasis industri. Jadi bukan lagi industri rumahan kecil-kecil kayak UMKM, sekarang harus teknologi industrinya yang harus disesuaikan. Harus lebih maksimal lagi ya dan dimanfaatkan juga ya. Nah, kalau selain mebel nih, ada potensi UMKM apa yang punya potensi besar untuk bisa dikembangkan lagi menurut Mas Anang? Di Jepara itu banyak potensi yang bisa dikembangkan. Jadi garis pantainya Jepara itu 82 km. Pantai ya. Ya, kita Jepara punya hampir 30 pulau. Nah, Jepara ini kabupaten kepulauan. Kita punya pulau Karimun Jawa, itu ada 27 pulau itu di Karimun Jawa. Ini menarik sekali ya. Karimun Jawa itu juga sudah semakin dikenal sama orang bahkan di kancah dunia ya. Karena udah hampir mendekati Bali ya, mirip ya. Berarti kita bahas di bidang pariwisata. Menurut Mas Andang sendiri, apakah potensi yang ada di Karimun Jawa itu sudah dikelola dengan baik atau belum? Masih banyak yang mesti harus diperbaiki. Di Karimun Jawa sudah ada bandara, sudah ada airport di sana. Tapi penerbangan di sana masih belum bisa reguler. Kemudian ada kapal penyeberangan Karimun Jawa yang untuk mengoptimalkan Karimun Jawa dengan pemandangan alamnya yang bagus. Ada spot-spot wisata, spot mancing, ada spot snorkeling, diving, ya, bawah laut itu yang tidak kalah indahnya dengan Bunaken. Ya, ada komunitas ikan hiu, lumba-lumba, semuanya ada di sana. Berarti dari infrastruktur pun juga semakin terus diperbaiki ya sekarang ya. Sekarang sudah banyak hotel, ada hotel bintang 3, bintang 4 ada di sana. Investor udah banyak, kemudian wisatawan pun juga ada banyak pilihan untuk bisa datang ke Karimun Jawa. Tapi pertanyaannya nih, apakah masyarakat di sana itu udah siap, udah dibekali untuk menyambut kedatangan berbagai wisatawan ini? Ya, ini yang jadi PR tersendiri karena gini, kita harus cerita. Karimun Jawa itu dulu awalnya kan kepulauan yang di situ sebetulnya hanya tempat singgah nelayan. Bukan hanya nelayan dari Jawa, di situ ada nelayan dari Bugis, dari Makassar, itu singgahnya di situ. Di Karimun Jawa. Kemudian mereka di situ biasanya habis
cari ikan, kapalnya singgah di situ, ikannya disimpan dulu. Kalau sudah jadi banyak, mereka akan pulang kampung. Jadi komunitas yang banyak di Karimun Jawa itu berbagai suku. Ada Bugis, Makassar, ada Wajo, yang dari daerah Labuan Bajo itu ada di situ. Sebagai tempat singgah itu tadi ya? Dari Jawa juga sama. Nah, mereka kehidupannya lebih banyak kehidupan nelayan. Gitu. Nah, sekarang kita harus terus mengembangkan di situ. Kadin juga berkepentingan untuk memberikan banyak pelatihan. Sekarang juga investor juga sudah masuk ke sana, resort, hotel, tur-tur wisata terutama untuk laut. Kemudian industri perikanan ini sudah juga mulai dikembangkan, ya kan? Udang. Jadi Karimun Jawa itu surganya lobster kalau main ke sana. Oh, itu kalau malam hari ada kulinernya itu lobster besar-besar. Apalagi kalau kita lihat di Google dan juga sosial media itu pantainya cantik-cantik ya Mas ya? Pasir putih. Pasir putih ya. Wah, ini penasaran sekali. Mungkin kita bisa next time ke sana ya. Dan kemudian pemerintah kan sempat ada rencana nih untuk menjadikan Karimun Jawa itu sebagai wisata minat khusus dengan konsep ekoturism. Nah, itu kan orang identik dengan tempat wisata yang mahal. Nah, apakah nantinya Karimun Jawa itu akan disamakan dengan Candi Borobudur yang kemarin sempat ramai beritanya, atau kayak Pulau Komodo yang juga menerapkan tiket masuk yang mahal itu tadi, Mas? Ya, kalau saat sekarang ini yang pasti Karimun Jawa ini kan juga menjadi satu destinasi, menjadi rangkaian dari Badan Otorita Candi Borobudur masuk ke situ. Jadi di Karimun Jawa itu ada dua wilayah. Satu wilayah bebas di mana di situ nanti ada pengembangan termasuk untuk turisme, ya kan, untuk pengembangan wisata dan ekonomi kreatif, dan ada Balai Taman Nasional. Di situ yang bagaimana lingkungan ini betul-betul dijaga supaya seperti aslinya. Flora faunanya juga asli di situ. Ada Balai Taman Nasional di sana. Nah, Karimun Jawa nantinya kalau satu bayangan ke depan bahwa siapapun yang nanti akan menjadikan Karimun Jawa itu menjadi bagus, itu yang pasti ekosistemnya yang harus dijaga. Oke, jangan sampai merusak, jangan sampai merubah ekosistem yang ada gitu ya. Sebetulnya Mas, kan pemikirannya pemerintah yang kemudian sejalan dengan Kadin itu mengapa ada penyesuaian harga. Saya tidak bicara mahal. Kita mengedukasi masyarakat bahwa sesuatu itu harus dijaga karena bukan hanya uangnya yang mahal, tapi menjaga sesuatu dari yang bersinergi dengan alam itu juga biayanya mahal. Oke, kita harus menjaga value-nya itu tadi ya. Betul. Jadi bukan hanya sebetulnya mahal ini profit, bukan, ya kan? Tapi ini benefit. Mereka yang datang mendapatkan sesuatu yang luar biasa, yang indah itu tadi ya. Tapi mereka juga harus menjaga, karena keindahan itu juga, menjaga keindahan itu juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Jadi benefitnya harus sama-sama dapat. Berarti mindsetnya harus dirubah ya, tidak melulu mahal itu hanya karena pengen profit atau yang lainnya gitu ya Mas ya. Oke, ini menarik sekali. Kita akan beralih membahas soal Kadin Jepara. Tadi udah disinggung sama Mas Andang ya. Kadin ini kan menjadi perwakilan untuk di dunia usaha dan juga mitra sejajar pemerintah dalam pembangunan ekonomi. Nah, sejauh mana nih Kadin Jepara bisa mengambil peran untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi khususnya setelah pandemi COVID ini? Ya, di Kadin Jepara kita saat sekarang ini kepengurusannya dari mulai tahun 2018 sampai tahun 2023. Kita ada banyak bidang, hampir seluruh bidang bernaung di sana, di Kadin. Kadin Jepara kita merupakan salah satu Kadin yang paling aktif di Jawa Tengah. Kita juga beberapa kali mendapatkan penghargaan.
saat sekarang ini kita selalu bersinergi dengan pemerintah daerah. Ada 3 hal yang menjadi konsentrasi Kadin. Yang pertama adalah peningkatan sumber daya manusia. Kan? Kita banyak melakukan MOU, kita masuk ada MOU dengan beberapa perguruan tinggi yang ada di Jepara. Kita juga berkolaborasi terus, mahasiswa magang itu juga di seluruh perusahaan yang menjadi anggota Kadin dalam rangka peningkatan sumber daya manusia. Yang kedua adalah pariwisata dan ekonomi kreatif, menjadi penyangga dari industri furniture dan industri lain yang berkembang di Jepara. Itu kita kembangkan karena itu berbasis di bagaimana kehidupan sehari-hari dari masyarakat. Ya kan? Di Jepara itu ada gunung, ada pantai, dan ada laut. Komplit ya? Ya, tiga-tiganya ini merupakan sesuatu yang sangat bagus, yang itu hanya tidak banyak daerah yang memiliki. Betul. Ingat bahwa Jepara ini pusat dari kerajaan yang ada di Indonesia jauh sebelum kerajaan-kerajaan lain ini berkembang. Oke. Gitu. Di sana ada kerajaan Shima yang ini konon kabarnya ini wilayahnya sampai dengan Kamboja sana dulu. Itu pusatnya di Jepara. Wow, keren sekali ya. Nah, gitu. Jadi secara sejarah, secara hierarki Jepara itu dulu merupakan pusat perdagangan di wilayah Nusantara. Dan pastinya udah sangat kuat sekali ya sampai sekarang. Ini Kadin sangat berkeinginan dengan itu. Yang kedua mengenai pariwisata dan ekonomi kreatif. Yang ketiga adalah mengenai investasi. Nah, ini kita dorong, kita bantu pemerintah untuk memperkenalkan Jepara. Dan tahun 2021 kemarin, dari target investasi yang kira-kira nilainya 2,6 triliun di Jepara itu saat sekarang sudah tercapai 680%. Wow. Jadi 7 kali lipat. Keren sekali. Ini kita boleh tepuk tangan secara virtual ya. Sangat membanggakan sekali tentunya ya. Jadi ini yang dilakukan oleh Kadin. Kita juga membuat payung hukum. Kita juga menaungi semua asosiasi yang di sana. Sekarang ini ada 17 bidang yang hampir keseluruhannya dari mulai barang, jasa, infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, penurunan angka kemiskinan, menaikkan nilai ekonomi masyarakat, UMKM, koperasi, semuanya ada di dalam langkah kita di Kadin ini untuk selalu melaksanakan tugas. Oke, baik. Menurut Mas Andang sendiri, ini kira-kira kebijakan apa yang diperlukan dari pemerintah nih untuk bisa mendorong percepatan pemulihan ekonomi di pasca pandemi? Ya, yang pertama UMKM, koperasi, dan industri kecil, ekonomi kreatif. Itu kan permasalahan yang utama kan sekarang permasalahan permodalan. Ya, betul. Ya kan, mereka secara alami sudah punya sense of bisnis ya, sudah ada. Betul. Cuman modalnya ini masih kurang. Yang ketiga, jadi hulunya di permodalan, hilirnya itu di pemasaran. Jadi hal-hal ini yang mesti harus dibantu oleh pemerintah. Oke. Nah, apa yang mesti harus dilakukan? Ya, bagaimana pemerintah itu bisa menyediakan bantuan, mungkin tidak gratis, tapi dalam bentuk kredit-kredit yang murah, dengan persyaratan yang murah, dengan persyaratan pengajuan, perizinan, dan seterusnya ini yang mudah, tidak terlalu mengeluarkan biaya. Dorongan kepada masyarakat ini terus, kan, sosialisasi sangat penting. Ketika produk itu sudah ada, pemerintah yang lebih paham bagaimana UMKM ini, karena UMKM terutama ya ekonomi masyarakat itu kan orang kecil, mereka masyarakat awam itu kan
cara Jawane iki dolane kurang adoh. Iya, betul. Kita harus Sehingga mereka membeli tidak begitu naungan kenal ya. pasar. Nah, ini pemerintah yang mesti harus memfasilitasi. Oke. Biar produk-produk ini, produknya yang bisa dolan jauh. Bagaimana? Betul. Melalui fasilitasi di media-media sosial, pengetahuan masyarakat untuk bisa melek teknologi, dan seterusnya. Ini yang harus dilakukan oleh pemerintah. Oke, ini juga bisa menjadi saran yang menarik ya, yang bagus untuk pemerintah untuk bisa terus mendukung UMKM yang ada, baik itu dimanapun berada, tidak hanya di wilayah Jepara saja ya. Oke, balik lagi kita ngomong-ngomongin soal hobinya Mas Andang ini, ngomong-ngomong suka motoran ya, istilahnya suka keliling-keliling naik motor ya, selain menjadi pengusaha dan juga politisi. Nah, banyak orang yang bilang itu kalau naik motor tuh seru ya Mas ya? Ya, itu mungkin dulu hobi yang agak lama dulu. Oh, udah agak lama? Ya, sekarang lebih banyak naik sepeda. Oke, berarti Ya, dari bersepeda sekarang. bersepeda ya. Ya. Kalau dulu waktu touring naik motor itu paling jauh kemana Mas? Ke Bali, terus ke Sumatera, Lampung, Riau. Ini udah mainnya sangat jauh banget ya. Ya. Sekarang juga naik sepeda juga lumayan jauh. Paling jauh kemana Mas? Pernah ke Bali? Ke Bali. Ya, kita dulu kita menginisiasi ini, yang namanya touring sepeda. Kita mendampingi pesepeda putri semua. Oke. Rangkaiannya sepedanya apa? dalam rangka Hari Kartini. Sepeda biasa. Oh. Dalam rangka Hari Kartini, karena Kartini ini ikonnya Jepara juga. Betul. Nah, kita ada 5 putaran yang lumayan jauh, yang sampai sekarang ini kita akan mencoba lagi, cuman karena kesibukan dan juga banyak aktivitas kita belum. Jadi kita sekarang mengembangkan di Karimun Jawa. Kita setiap tahun ini akan kita adakan pada saat akhir tahun, old and new-nya di sana. Itu Goes Karimun Jawa. Itu PP sekitar 50-an kilometer. Berarti startnya dari Jepara, terus startnya nanti dari Legon Bajak, jadi tempat paling belakang dari Pulau Karimun Jawa, nanti balik lagi ke pelabuhan, balik lagi ke Legon Bajak. Oke, itu dengan itu Legon sepeda. Bajak itu sebelah airport. Pakai sepeda. Itu yang nanti akan kita laksanakan itu. Yang pernah kita lakukan tahun 2011 kita ada Sri Kandi. Goes bareng sama komunitas Bike to Work itu di launching di Jakarta di Kementerian Pemuda Olahraga. Kita goes 6 hari. Oke, goes 6 Startnya hari. dari Kementerian Pemuda Olahraga, finishnya di alun-alun Jepara. Wah, ini menarik sekali. Ya. Tentunya bisa menarik untuk audiens bisa. Paling tidak ini juga promosi bagaimana Jepara, terutama di pariwisata. Betul, betul. Pas sepeda utamanya putri. Khusus Kita putri mendampingi. saja ya? Ya, kita mendampingi. Kita ikut goes tapi kita mendampingi. Wah, ini menarik. Tahun berikutnya kita bergerak gantian ini dari Jepara, finishnya di Bandung. Oke, Ya, di Bandung. 1 minggu juga. Gitu. Itu non-stop ya, Mas ya? Sehari kita menempuh sekitar 150 km. Oke. Jadi start dari Jepara, etapa pertama sampai Solo, kita nginep di Sriwedari, di Manahan. Hari kedua ke Jogja, diterima sama Bu Gusti Himas. Kemudian dari Jogja masuk ke Gombong, Kebumen, Cilacap, Tasikmalaya, dan finishnya di Bandung. Oke. Ya, Itu kalau boleh tahu ada berapa pesertanya Pak total? waktu pertama 20 orang. Hari pertama, saat pertama tahun 2011 itu 20 orang putri. 2011 20 orang. 2012 dari Jepara ke Bandung 30 peserta putri. Setelah itu kita mencoba dari titik nol. Jadi dari Aceh Padang. Oke. Aceh sana Padang.
Dari Aceh. Dari ini kita bicaranya pahlawan perempuan juga, Cuk Nyadin. Aceh Padang. Itu sekitar 680 km. Yang keempat dari Mamuju ke Makassar. Wah, keliling setelah itu Indonesia dari naik sepeda ya. Nusa Tenggara ke Denpasar. Nah, sebetulnya kemudian kita mau lanjut dari Denpasar ke Jawa lagi. Ini masih dalam prepare lagi beberapa tahun karena ada pandemi juga COVID, sehingga belum kita laksanakan lagi. Moga-moga nanti kita pengen memberdayakan juga kaum perempuan. Betul. Karena pemimpin-pemimpinnya Jepara itu lebih banyak orang perempuan. Oh, lebih didominasi kita perempuan punya ya? Raden Arda Kartini, yang tadi kerajaan Sima itu dipimpin oleh Ratu Sima namanya, itu juga putri. Oke. Kan? Perangnya bukan dengan lokalan, Ratu Sima, dengan Portugis sana. Wah, langsung ya, gitu. Terus ada Ratu Kalinyamat. Itu juga sama. Ratu Kalinyamat itu punya kerajaan, karena beliau ini keturunannya Keraton Demak. Jadi raja di Jepara. Perangnya juga ke perbatasan Kamboja sana dengan Portugis. Oke, luar biasa sekali ya. Ini sosok perempuan ini kita menjadi. Kita mau angkat. Bagaimana kita perempuan putri ini juga punya kemampuan yang tidak kalah dengan laki-laki. Betul. Ya, dengan bersepeda, ya kan? Kita meminimalkan energi yang tidak terbarukan. Betul. Ya, kan? Oke, dari bersepeda sendiri ini kan pasti Mas Andang ini merasakan ada kepuasan yang beda pasti. Itu boleh diceritain sedikit nggak? Mungkin kita bisa, karena bisa lihat ada kita datang ke tempat baru, kemudian dapat teman-teman baru, ya, juga bisa meningkatkan adrenalin. Nah, kalau dari Mas Andang sendiri? Ya, yang pertama, yang pasti sehat. Sehat ya, yang pasti. Yang kedua, ketika kita bersepeda bareng, itu yang namanya teamwork, kerja sama tim ini nanti akan terbangun. Ya, dengan motor juga sama. Oke. Tapi dengan sepeda ini, dengan kesulitan yang lebih tinggi, itu kan itu pelan-pelan itu. Kita juga melatih kesabaran. Oke, bisa lihat karakternya masing-masing ya, Mas ya. Gitu. Jika juga kesederhanaan. Nah, karena ketika teman-teman itu bersepeda itu ya mau istirahat di mana saja kan, tidur di mana saja. Nggak mesti harus mencari hotel bintang 5. Oke. Seru sekali ya rasanya bisa bersepeda sampai keliling-keliling, nggak hanya di kota sendiri tapi sampai ke pulau-pulau yang ada di Indonesia. Betul, pasti ada banyak sekali keseruan yang didapatkan, pengalaman yang tidak bisa semua orang dapatkan ya Mas. Betul, ya. Oke, terakhir nih dari Niar, lebih enjoy jadi pengusaha atau jadi politisi? Dua-duanya punya tantangan yang punya satu keunikan. Tantangannya masing-masing, ya kan? Ketika kita punya pengalaman menjadi pengusaha, apalagi kita juga ada di organisasi, kita ngerti betul bagaimana mengusahakan sesuatu, ya kan? Punya satu tantangan di mana kita tidak boleh berhenti untuk mengayuh seperti sepeda itu tadi. Ketika kita berhenti, maka energi kita tidak akan mampu juga berpikir, selesai tidak ada perkembangan yang kita lakukan. Di politisi juga sama, kita juga setiap hari harus berpikir dan memperjuangkan masyarakat. Ini sama aja, tantangannya berbeda, tapi juga bisa bersinergi. Oke. Nah ini kalau disamakan enjoy yang mana? Dua-duanya sama-sama enjoy. Bagaimana kita dua-duanya enjoy ya Pak ya? Ikut. Ya kan? Teman-teman juga kadang-kadang mikir, ini Andang ini tiap hari, kalau saya ajak ke Jepara, waduh, ke Jepara ternyata jauh ya, jalannya juga begini gitu. Nah, tapi ketika kita enjoy ya kesulitan itu merupakan bagian dari tantangan. Baik, kuncinya adalah harus bisa nyaman ya. Karena kita harus bisa beradaptasi, namanya juga kehidupan yang pasti selalu dinamis gitu ya Mas ya. Oke, luar biasa sekali Mas Andang, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Terima kasih Mbak.
sudah bisa menyempatkan waktu untuk ngobrol di sela-sela kesibukannya sebagai politisi dan juga pengusaha. Banyak sekali wawasan yang bisa kita dapatkan dari obrolan kita tadi tentunya. Dan itu tadi bincang-bincang kita bersama dengan Mas Andang Wahyu Trianto. Kita jumpa lagi di episode berikutnya. Tetap di podcast KBRI, Kadin Memberi Inspirasi, podcastnya Kadin Jawa Tengah. Sampai jumpa.